Привет, красавчик! Welcome back to my YouTube channel, Clara Yoki. Jangan lupa ya, keep support my YouTube channel. Caranya gampang banget. Subscribe, jangan lupa juga follow, like, comment sebanyak-banyaknya. Sharing juga ya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yoki. Terus ya, kali ini aku pengen sharing buat kalian semua cerita awal mula perjalanan aku, kenapa bisa sampai Rusia, kenapa aku milih kuliah kedokteran itu di luar negeri, dan kenapa juga harus di Rusia. Emang di Indonesia nggak ada fakultas kedokteran apa? Ini awal mulanya kenapa aku ke Rusia. Pertama-tama, aku punya mimpi dari kecil pengen jadi seorang dokter. Ya mungkin ini mimpi anak-anak lah. Karena kan kalau ditanya pengen jadi apa, kita asal nyebut ya. Kita ngeliat siapa keren pada zamannya waktu kita masih kecil. Ya udah, pengennya jadi gitu kan. Dan kebetulan aku emang terobsesi pengen jadi seorang dokter. Satu, kedua, waktu aku selesai SMA, waktu kelas 3 SMA itu kan udah pasti semuanya kepikiran dong bakal ngelanjutin kuliah di mana kan. Nah, aku waktu itu belum ada pilihan lain selain kepikiran mimpi masa kecil aku. Jadi ya udah, aku berusaha untuk fokus cari kuliah kedokteran karena aku pengen jadi dokter. Dan 2012 setelah lulus, sebelum lulus aku juga sempat kepikiran sih, kayak aku pengen ngerasain kuliah di luar negeri seperti apa sih rasanya gitu kan. Kayak orang tua aku bakal bangga banget deh. Jadi apa yang memotivasi aku untuk bisa kuliah ke luar negeri itu salah satunya nggak bisa dipungkiri orang tua aku. Aku dari kecil itu kayak selalu menanamkan ke benak aku ya. Itu yang bener-bener aku kayak berusaha untuk selalu look up to gitu kan. Berusaha untuk ngebanggain orang tua aku. Ini adalah hal yang aku nggak tahu bisa jadi minus atau bahkan jadi nilai plus ya. Orang tua aku tuh jarang banget ya memuji anak-anaknya gitu kan. Jadi aku sendiri sebagai anaknya tuh kayak sering berpikir, ini orang tua aku bangga nggak sih sama aku gitu kan. Salah satu yang aku pikirkan adalah mungkin dengan berkuliah di luar negeri mereka bisa bangga sama aku. Waktu itu aku sempat bingung jujur mau kuliah di mana ya, maksudnya kuliah di kampus mana gitu kan. Beberapa kampus emang udah terlintas di benak aku, dan jujur aja walaupun aku tahu aku nggak pinter-pinter banget terus ya, tapi aku milihnya tuh nggak ecek-ecek. Aku pengen kuliah di Indonesia, UGM, Erlangga yang sepengetahuan aku saat itu punya kualitas untuk fakultas kedokterannya itu best menurut aku ya aku dengar juga untuk kampus negeri ya, untuk kampus negeri gitu kan. Karena kalau kampus swasta jujur banyak juga yang bagus, tapi aku mikirin dari sisi finansialnya. Jadi aku milih untuk biar lebih hemat ya mungkin di negeri aja. Aku kan sempat apply tuh ikut jalur undangan ya SNPTN ke beberapa kampus negeri di Indonesia. Dan lucunya ini nggak tahu antara lucu atau sedih, nggak keterima dong. Satu pun tuh nggak ada yang nerima aku. Aku pernah ikut juga iseng, ini aku ikutnya iseng jujur karena aku sebenarnya pengen jalan-jalan doang di kota itu ya. Jadi ya, tapi yang sekalian aja aku alasannya nggak, aku mau coba di kampus waktu itu di Unsrat, Universitas Samratulangi Manado. Kebetulan keluarga aku di sana juga, aku belum pernah ke Manado, jadi aku kayak sekalian pengen jalan-jalan lihat kotanya. Tapi aku bilangnya aku mau cobalah di sana. Waktu aku coba di sana, ternyata emang nggak lolos. Aku nggak sedih sama sekali. Tapi waktu aku nggak keterima di kampus-kampus yang aku pengenin banget, Erlangga salah satunya tuh kayak sempat sedih juga, kayak astaga ini aku gimana? Nanti aku nggak kuliah dong tahun ini. Itu jujur sedih banget sih, apalagi menunggu hasil pengumuman dari beasiswa Rusia itu lama banget asli. Itu kalau nggak salah inget kayaknya di bulan Juli apa Agustus deh. Kan kebayang dong aku nunggunya berapa bulan. Itu kalau aku nggak keterima, waduh kayaknya aku bisa nganggur setahun sih. Jadi emang agak risky juga sih kalau nungguin pengumuman beasiswa Rusia itu ya. Karena itu kayak semesteran di Indonesia tuh kayak udah pada mulai beberapa bulan gitu loh. Jadi kayak kita bakal ketinggalan banget. Nah aku nggak tahu deh masih ada nggak pembukaan untuk penerima mahasiswa baru pada bulan-bulan itu. Tapi puji Tuhannya mungkin rezeki aku juga kali ya, kan rezeki nggak kemana. Jadi kayak
setelah melewatin yang sedih-sedihnya itu akhirnya keterima juga. Kalau ditanya sempat galau, sempat banget. Aku pernah yang kayak ngelihat teman-teman itu udah pakai jas kampusnya masing-masing dengan bangganya, dan aku tuh kayak masih nungguin pagi lagi ke malam lagi. Itu jujur sedih banget sih, kayak astaga, ini end of my life kah? Atau seperti apa? Kenapa jalannya nggak mulus gitu loh? Emang aku separah apa sih di sekolah dulu? Kayak banyak lah pemikiran negatif yang menurut aku nggak penting. Ada juga yang underestimate, kayak ngomong, kamu yakin bisa kesana? Emang kamu jago banget biologi ya kan? IPA-nya bagus banget nggak? Bisa bahasa Inggris nggak? Kalau ditanya bisa bahasa Inggris ya bisa aja sih. Bagus ya cukup lah, maksudnya nggak yang fluent gimana nggak juga. Dan ya itu sempat nggak keterima pun juga bikin sedih. Tapi ya ternyata Tuhan tahu lah mana yang terbaik untuk anaknya. Jadi aku bersyukur banget bisa dapat kesempatan kuliah kedokteran plus di luar negeri, kayak tuh itu lah satu paket. Dan yang paling penting juga aku kenapa ngejar beasiswa, karena jujur kita 5 bersaudara ya teman-teman, dan jaraknya pun untuk 4 anak ini lumayan deket-deketan. Makanya aku juga sama kakakku sama mungkin yang lainnya juga terbiasa untuk berpikir gimana yang lain juga harus kebagian. Dalam artian kan kasihan ya, maksudnya kita jujur-jujuran aja. Berapa sih gaji PNS kan pasti nggak gede-gede banget, apalagi kayak di daerah. Untuk ngebiayain anak kuliah aja tuh satu udah pasti susah dong, apalagi ngebiayain dalam waktu dekat itu bisa sekali kuliah tuh 4 orang. Kalian ngebayangin dong itu kayak gimana perjuangan mama sama papaku. Jadi kayak kita berusaha anak-anak itu kayak ngebantuin mereka biar nggak ngeluarin biaya yang banyak. Dan ya itu puji Tuhan lagi, doa-doa kita tuh terdengar gitu loh teman-teman. Kakakku dapat beasiswa di Rusia, jadi dia tuh save banyak money juga untuk bisa dapat gelarnya. Aku juga sama, ya kan, di tahun 2012. Terus beberapa tahun berikutnya adik aku juga nyusul dapat beasiswa juga ke Rusia. Jadi kayak udah save 3 anak itu udah lumayan save kan, much money. Dan puji Tuhan keempat juga dapat beasiswa di Rusia. Jadi ya udah lumayan lah, udah save banget lah, banyak uang lah. Kalau untuk prosesnya sendiri, apa yang harus disiapkan juga sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya kalau sekarang aku ngomong, tapi saat itu lumayan challenging dan butuh efforts banget. Karena kita saat sambil masih sekolah pun kita udah harus nyiapin administrasinya, kayak laporan pendidikan harus disiapin, CV harus dibuat, medical check up, apalagi di Ambon kan medical check up-nya waktu itu masih lumayan terbatas ya. Jadi kita itu kayak pokoknya effort lah. Aku pernah yang malam-malam kita harus charter mobil penumpang angkutan umum mikrolet kayak gitu teman-teman, dari sekolah kita yang lumayan jauh, dia tuh nggak di tengah kota, SMA kita dulu itu, untuk bisa nyari lab. Setelah itu kita nungguin hasil labnya, kita pergi ke dokter umum untuk dapat surat keterangan dokter kalau kita sehat, dalam keadaan yang sehat. Itu nungguin juga dokternya. Setelah itu dokternya praktek di tempat lain, kita harus ngejar buat tanda tangannya, kita kejar juga, karena kalau di klinik praktek itu mereka nggak nyiapin format yang seperti yang kita butuhkan teman-teman. Jadi kayak kita harus bikin lagi formatnya tersendiri. Pokoknya challenging lah itu kalau ditanya effortnya, sampai yang bener-bener tengah malam ya, itu kita sampai jam 10 tuh masih di luaran. Dan itu kita yang nyiapin kita aja, aku sama teman-teman yang lain yang waktu itu mencoba nasib kita untuk beasiswa Rusia ini. Orang tua kita kan karena ya memang kita di boarding school dulu waktu SMA, jadi orang tua kan jauh ya, apalagi aku kan dari kabupaten, jadi orang tua aku jauh. Kita benar-benar nyiapin semuanya sendiri. Itu kayak jadi pembelajaran khusus buat aku juga, yang mana kita tuh mungkin terbiasa dengan apa-apa dibantu orang tua, apa-apa itu kayak orang tua yang maju duluan, orang tua yang ngurusin. Tapi karena aku sekolahnya boarding school, jadi ya mau nggak mau aku harus maju sendiri. Pertama kalinya dalam hidup ngebuat paspor ya kan, terus berkas-berkasnya harus dikirim pakai jasa pengiriman saat itu. Terus kita harus nyari mantan kepala sekolah, karena kan waktu itu ada sempat pergantian kepala sekolah, jadi kayak beberapa berkas itu masih tanda tangan kepala sekolah yang lama. Itu juga kita harus nyari lagi kepala sekolahnya untuk minta tanda tangannya. Penuh effort lah, pokoknya penuh effort asli itu. Kalau diingat-ingat lagi tuh kadang kayak pengen terharu, iya tapi terharu. Kalau sekarang sih terharu ya, happy lah gitu kan, karena semuanya paid off.
Untuk masalah biaya nih, jujur tahun aku tuh terbantukan banget. Karena yang pertama, yang aku perkirakan biaya gede itu kalau aku lolos interview, seleksi kedua, aku kan pasti harus ke Jakarta. Di lain sisi, aku happy kalau ke Jakarta, bisa sekalian jalan-jalan kan. Tapi di sisi lain itu kayak aku kasihan aja, ntar orang tua aku harus ngeluarin budget ekstra untuk aku ke Jakarta, untuk urusan aku di Jakarta. Dan saat itu aku tipikal orang yang gak berani ngomong di depan banyak orang. Untuk interview itu aku takut banget, jujur. Jadi kayak aku selalu berdoa, Tuhan semoga aku bisa melewati interview ini. Itu aku berdoanya tuh setiap hari, setiap saat. Dan puji Tuhan lagi loh, aku dijawab doanya. Tahun kita itu entah kenapa gak ada sesi interview. Jadi tuh kayak begitu aja. Kalau udah lolos pertama langsung dikirimkan berkas kita itu ke Kementerian Pendidikan di Rusia, dan langsung diseleksi untuk seleksi yang ketiganya. Itu aku kayak happy banget ya, astaga ini mujizat banget loh, kita gak ada interview gitu kan. Terus lah jadinya budgetnya itu akan jauh lebih murah. Terus di tahun kita itu kalau nggak salah kayak kurang dari 2 juta sih untuk persyaratan dokumen atau administrasinya gitu. Jadi emang nggak banyak. Nah setelah itu ketika aku udah mendengar hasilnya nih ya, datanglah aku ke Jakarta gitu kan. Ini gimana ya, emang hidup itu penuh proses ya teman-teman ya. Dan saat aku harus siap-siap ke Rusia kan emang kadang orang berpikir wah ini budgetnya harus gede dong kak, harus berapa puluh atau mungkin ratusan juta. Jujur enggak. Waktu aku ke Jakarta, duit yang dikasih sama mamaku itu kurang dari 5 juta. Kalian bayangkan aku harus nebeng ke senior-senior aku di kosan mereka untuk persiapan, beli koper, beli baju dan lain sebagainya untuk dibawa ke Rusia nanti. Itu setelah aku dengar pengumuman ya, pengumuman aku lolos keterima, terus aku harus nyiapin dokumen-dokumen yang lain juga untuk persiapan pembuatan visa dan ya nuker duit juga. Jujur itu nggak banyak ya, itu benar-benar ya aku berapa ya kayaknya ya untuk persiapan itu dan pembuatan visa kayak di bawah 10 juta. Iya asli di bawah 10 juta. Semurah itu. Emang semurah itu tapi tergantung masing-masing sih. Karena kan style kayak hidup orang kan beda-beda ya. Kalau saat emang aku berusaha untuk menekan budget banget karena seperti yang aku bilang bahwa satu motivasi aku bisa keluar negeri dapat beasiswa itu supaya meringankan beban orang tua aku, tapi tetap bisa buat mereka bangga gitu loh. Dan ketika aku berangkat, aku dikasih duit jajan untuk beberapa bulan ke depan, ya istilahnya untuk uang-uang cadangan lah. Kalau tiba-tiba di perantauan sana ada tiba-tiba butuh budget yang lumayan kan, itu aku dikasihnya kurang lebih 20 juta. Nah 20 juta itu akhirnya kepake dalam waktu 3 bulan kayaknya deh. Jadi itu udah kayak plus uangnya yang aku 3 bulan gitu loh teman-teman. Dan itu kepakainya mungkin di awal-awal aja yang lumayan kayak bayar-bayar, karena kan kita harus bayar asrama, kita harus bayar visa, kita harus ngebayar lagi ya asuransi gitu kan. Jadi kayak istilahnya dan adaptasi. Dulunya kan mungkin nggak begitu tahu di mana tempat beli ini, beli itu yang lebih efisien ya. Jadi kayak apa-apa masih agak susah lah. Jujur di 1-2 bulan pertama tuh kalian akan susah untuk beradaptasi untuk masalah finansial. Jadi kalau emang itu terjadi, maksudnya kalau kalian dapat beasiswa untuk kesana, don't worry. Nanti seiring berjalannya waktu kalian juga pasti akan lebih tahu berapa pengeluaran rata-rata kalian yang lebih fix. Kalau untuk 1-2 bulan pertama, that's okay, just let it flow lah. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Untuk proses aku pertama kali kenapa mau kuliah di Rusia dan Rusia ngambil beasiswa, sesimpel itu sih. Aku cuma pengen membuat orang tua aku bangga dan biar lebih hemat aja gitu kalau dapat beasiswa ya kan keren juga apalagi kalau keluar negeri. Dan Rusia kebetulan itu salah satu yang informasi yang aku bisa dengar dan bisa aku coba apply-kan. Kalau negara-negara lain kan mungkin saat itu aku ngerasanya tuh banyak limitation yang aku punya sehingga aku agak terbatas juga untuk bisa akses beasiswa tersebut. Dan happy juga ternyata ke Rusia itu bisa menghemat banyak uang sih. Nah, secara keseluruhan budgetnya kira-kira kalian penasaran gak sih aku ngabisin berapa banyak ya kurang lebih kuliah di sana selama 7 tahun. Kuliah kedokterannya sih 6 tahun karena
penerima beasiswa. Jadi kita tuh ada program tambahan 1 tahun untuk belajar bahasa Rusia terlebih dahulu. Jadi kurang lebih aku stay di Rusia itu 7 tahun ya teman-teman. Nah menurut kalian aku ngabisin berapa banyak sih budget selama di sana? Kalau ada yang bisa tebak benar atau mendekati, aku akan kasih hadiah deh. Tulisnya di kolom komentar ya. Aku akan lihat siapa penebak yang beruntung kali ini. Dan aku akan share lagi tentang perjalanan aku untuk bisa mendapatkan dan bisa berkuliah di Rusia on the next video. So, keep support, jangan lupa subscribe, like, follow, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_syoke. Bye-bye!